Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul tentang psikologi evolusioner yang merangkap pada kerangka kerja untuk riset komunikasi yang strategis. Jurnal ini dibuat oleh Jane Shepard Brockman. Psikologi evolusioner ini sebagai kerangka kerja untuk strategi penelitian komunikasi dapat meningkatkan pemahaman tentang mengapa komunikasi strategis ada dalam masyarakat, manusia, dan cara kerjanya. Nah, beberapa di antaranya modul mewujudkan dasar motif manusia yang dapat dipicu oleh komunikasi yang strategis. Lalu, dalam 25 tahun terakhir, psikologi evolusioner ini telah berkembang sebagai pendekatan baru untuk berpikir tentang pikiran manusia dan strukturnya. Lalu, psikologi evolusioner ini juga dapat digunakan sebagai konsep heuristik yang melengkapi tubuh yang ada dalam pengetahuan dengan berfokus pada susunan psikologis komunikasi strategi manusia. Artikel ini mengikuti seruan Notevad, yaitu mencoba mengikuti integritas psikologi evolusioner dengan pemikiran komunikasi yang strategis. Definisi dari psikologi evolusioner dan komunikasi strategis, yaitu konsep pertama yang paling mendasar, yaitu teori evolusi melalui seleksi alam yang dirumuskan oleh Charles Darwin dalam Origin of Species dan Alfred Russel Wallace. Nah, seleksi alam ini didefinisikan sebagai proses umpan balik yang didorong oleh reproduksi diferensial dari desain alternatif jika perubahan dalam desain organisme memungkinkannya untuk memproduksi desain alternatif dalam populasi, maka perubahan desain itu akan menjadi lebih umum. Nah, kesimpulannya itu adalah masyarakat ini kan sebagai suatu organisme yang tumbuh berkembang, dan keadaan seperti itu memperlihatkan evolusi struktur pada masyarakat, yaitu dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Nah, perubahan ini itu memperlihatkan diferensiasi sosial, yaitu evolusi fungsi dan saling ketergantungan antara bagian masyarakat. Maka dari itu, keadaan tersebut menyebabkan adanya komunikasi dan interaksi antara masyarakat yang saling ketergantungan. Lalu ada asumsi dasar, yaitu sifat manusia mengacu pada asumsi yang masuk akal bahwa susunan pikiran manusia dan mekanisme psikologis yang terdiri darinya bersifat universal, tetapi bukan budaya yang mereka hasilkan. Keberhasilan pribadi dan reproduksi individu juga harus menjadi fungsi dari kemampuannya untuk menggunakan komunikasi. Tujuan itu yaitu untuk menyebarkan komunikasi strategis untuk mencapai status kelompok, lalu berteman, dan juga membentuk aliansi. Lalu kita masuk ke hipotesis pertama, yaitu ada evolusi pikiran manusia menyebabkan munculnya modul mental yang fungsinya untuk mengatasi komunikasi di bawah kondisi di IEA manusia atau adaptasi evolusioner manusia. Lalu ada hipotesis yang kedua, yaitu modul mental dalam pikiran kita menanggapi isyarat komunikatif tertentu yang membawa modul ini dalam keadaan online dan offline. Sebuah artikel awal dengan hubungan yang jelas dengan pemikiran evolusioner yang bisa dibilang adalah karya Murphy, The Limits of Symmetry, pada tahun 1991, yang menganalisis hubungan masyarakat itu melalui lensa adaptasionis. Kesimpulannya itu adalah bahwa praktik komunikasi harus menyadari peran pentingnya dari pribadi dan konflik, dengan jelas memasukkan pemikiran evolusioner yang melekat dalam teori permainan. Jadi maksudnya ini komunikasi akan ada dan bakal terjadi ketika ada kepentingan pribadi dan adanya konflik. Meskipun komunikator mungkin saja dengan sengaja berusaha menyebarkan bentuk-bentuk komunikasi simetris, bentuk-bentuk non-simetris lainnya juga ditetapkan secara bersamaan sebuah wawasan yang bukan berita. Dari sudut pandang evolusioner, perbedaan antara pemahaman yang disengaja tentang komunikasi strategis seperti yang diwakili oleh Hallan et
All pada tahun 2007. Kemampuan untuk menggunakan komunikasi secara strategis adalah fitur penting manusia. Beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dengan cara berkomunikasi. Bagi nenek moyang kita itu sama pentingnya dengan adaptasi dengan lingkungan alam. Contohnya itu seperti warna kulit adalah adaptasi terhadap sinar matahari dengan lingkungan kita atau daerah tropis kita, seperti yang ditunjukkan oleh Cosmides dan Toby, yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu telah menjadi anggota kelompok sosial dan terlihat dalam interaksi sosial selama jutaan dan mungkin puluhan jutaan tahun. Nah, perilaku adaptasi ini tidak hanya perlu membangun peta spasial yang diungkapkan mereka, tetapi juga ini tuh berhubungan dengan peta sosial, hubungan, motif, interaksi, emosi, dan niat yang membentuk dunia sosial mereka. Sejauh ini, tidak semua teori psikologi evolusioner memiliki konsekuensi langsung untuk penelitian komunikasi yang strategis. Namun, beberapa di antaranya ada teori-teori menurut para ahli juga nih. Ada menurut Rivers pada tahun 1971, yaitu teori altruisme timbal balik. Lalu menurut Zahavi tahun 1975 ada teori pensinyalan yang mahal. Lalu juga ada menurut Hamilton pada tahun 1964, yaitu teori seleksi kerabat. Intinya untuk melakukan penelitian komunikasi strategis dengan pola pikir psikologi evolusioner ini, kita harus berasumsi bahwa ada beberapa modul di otak manusia yang berkaitan dalam arti luas dan dengan komunikasi dengan lingkungan sosialnya. Teori yang dikembangkan oleh Griskevicius dan rekan untuk kerangka motif dasarnya ini pada tahun 2006 dan 2013 bahwa kerangka kerja tersebut telah membuktikan nilai heuristiknya di bidang riset konsumen. Nah, menurut Durante dan Griskevicius pada tahun 2016 dan 2015, di sini juga kemungkinan akan memecahkan penelitian dalam komunikasi yang strategis. Komunikasi strategis menciptakan sistem pemicu isyarat yang dimodelkan pada kepedulian manusia terhadap kerabat dekat lainnya. Itulah sebabnya contohnya itu seperti dalam keluarga, sekumpulan tentara yang makan bersama dan tidur bersama, dan juga mereka belajar untuk menganggap rekan-rekan mereka sebagai kerabat mereka. Satu hipotesis yang diinformasikan tentang pemikiran evolusioner mungkin mengusulkan bahwa organisasi mencoba memanfaatkan motif kepeduliannya kerabat untuk menciptakan komitmen dan motivasi anggotanya. Mekanisme adaptif perlu dalam pikiran manusia yang menjalankan implementasi tersebut sebagai kerangka kerja pada masing-masing. Untuk mempelajari motif evolusioner yang mendasar dan mekanismenya ini, psikologis yang mengelola dan melaksanakan komunikasi dan perilaku sesuai dengan kerangka masing-masing juga membantu untuk lebih memahami sifat komunikasi yang strategis. Nah, program penelitian komunikasi ini tuh sudah pasti strategis yang membangun di atas kerangka psikologis evolusioner, harus memeriksa perilaku komunikasi pemangku kepentingan dan komunikator dalam konteks pemikiran yang adaptif. Seiring dengan kemajuan kedisiplinan, ilmu lainnya seperti ilmu kognitif dan ilmu saraf, komunikasi strategis ini semakin terancam dan terpinggirkan dan menjadikan lebih terisolasi daripada yang sekarang. Itu menurut Duhring pada tahun 2015. Nah, di bidang lainnya pada akhirnya akan memberikan penjelasan yang lebih baik tentang mengapa komunikasi strategis ini ada, lalu bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana menerapkannya secara efektif dan praktis. Nah, menerapkan psikologis evolusioner ini untuk penelitian komunikasi strategis tidak akan menghilangkan ancaman itu sendiri, tapi itu juga akan memberikan penelitian dengan jangkar atau gagasan bahwa kita dan pikiran kita ini adalah produk dari puluhan ribu tahun evolusi manusia dan pramanusia.
dan tidak hanya diprogramkan oleh budaya tempat kita tumbuh. Nah, berdasarkan argumen yang disajikan, ada pertanyaan yang akan kita bahas, dan ini tuh pertanyaan yang menarik. Jadi, kemana seharusnya di bidang komunikasi strategis ini berada? Apakah berdasarkan kerangka psikologis evolusioner? Dan selanjutnya, apa implikasi dari agenda teoritis ini untuk penelitian yang ada dan yang akan datang? Menurut Nothaf pada tahun 2016, di sini jawabannya itu adalah psikologi evolusioner sebagai kerangka kerja tidak perlu begitu banyak tentang menyediakan peta jalan kemana harus pergi dan dari keadaan saat ini. Tetapi untuk mengakui bahwa studi tentang berkomunikasi strategis ini hanya bisa dilakukan atau dimulai dengan pikiran manusia. Nah, untuk itu, meneliti implikasi dan konsekuensi modul kognitif untuk komunikatif strategis ini, penelitian perlu memadukan pengetahuan dan metode dari berbagai bidang seperti ilmu kognitif, psikologi, antropologi, dan sosiologi, dan juga pemasaran serta ilmu komunikasi. Dan juga pastinya penelitian harus berusaha untuk mengembangkan model kompleks yang mencakup semua modul yang relevan dengan komunikasi yang strategis. Kesimpulannya, argumen yang diuraikan dalam artikel ini menyiratkan bahwa komunikasi strategis untuk mencapai tujuannya itu memanfaatkan sifat komunikasi dengan memicu motif mendasar yang terhubung ke modul mental dan pikiran. Komunikasi strategis juga dapat memicu mode komunikasi yang berbeda, misalnya dialog atau mentalisasi Banker. Nah, penelitian dalam komunikasi ini strategis yang diinformasikan oleh pemikiran evolusioner dapat membantu mendamaikan bidang ini dengan kekurangan teoritisnya dan empirisnya dengan menyediakan kerangka kerja yang koheren dengan model dan hipotesis yang dapat diuji. Dan ini juga membantu untuk mengakhiri keadaan isolasionisme yang ditemukan di lapangan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan salah pengucapan, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.